Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Angela, Prodi Informatika, NIM 240 10 754, dengan Ibu dosennya Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom, Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang presentasi analisa jurnal Fasilkom. Untuk edisinya volume 15 nomor 1 April 2025, untuk judul Sistem Pakar untuk mendiagnosis tingkat kecemasan pada pasangan baru menikah dengan metode Certainty Factor. Penulis Clarissa Alvira Amos Paf, Juan Reski Manuel Ledo, Dewin Ronisina, dan Immanuel Rajagiri. Ringkasan penelitian. Penelitian ini mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk membantu pasangan baru menikah dalam mengidentifikasi tingkat kecemasan yang mereka alami. Sistem ini menggunakan skala Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS dalam kurung HARS dan metode Certain Factor untuk mendiagnosis tingkat kecemasan dengan keterbatasan jumlah psikolog di Nusa Tenggara Timur. Sistem ini berharap dapat menjadi alternatif dan memberikan diagnosis awal dan saran penanganan pengujian terhadap 54 pasangan atau 108 responden untuk meningkatkan tingkat akurasi sebesar 100%. Penelitian ini juga menawarkan solusi inovatif dalam menghadapi keterbatasan langkah psikologis, khususnya di daerah dengan jumlah psikolog yang terbatas. Dengan menggabungkan metode ilmiah dan teknologi, sistem ini dapat membantu pasangan baru menikah dalam mengenali dan mengatasi kecemasan yang mereka alami. Namun untuk meningkatkan efektivitas dan keandalan sistem diperlukan pengujian lebih lanjut untuk pengembangan fitur, penanganan lanjut, serta perhatian khusus pada aspek keamanan dan privasi data bagi penggunanya itu sendiri. Untuk kelebihan penelitian ini, relevansi sosial tinggi, menangani isu kesehatan mental pada pasangan baru menikah yang sering kali kurang mendapat perhatian, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga profesional. Topik sistem pakar sendiri itu untuk mendiagnosis kecemasan pada pasangan baru menikah, sangat relevan dengan isu post-pandemic, mental health, dan pernikahan di usia muda. Ini memberi nilai praktis yang tinggi terutama di wilayah minim tenaga profesional seperti di NTT. Pemanfaatan teknologi, sistem berbasis web memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibilitas bagi pengguna tanpa harus bertatap muka dengan psikolog. CF ini sendiri cocok untuk permasalahan yang melibatkan ketidakpastian seperti diagnosis, gejala psikologis. Ini menjadi sistem yang mampu meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar. Dan juga ada metode teruji. Penggunaan skala HARS dan metode certainty factor memberikan dasar ilmiah yang kuat dan dalam proses diagnosis, skala ini sudah terbukti secara klinis di dalam dunia psikologis. Integrasi ke dalam sistem pakar membuat hasil lebih valid dan bisa lebih dipercaya. Untuk hasil pengujiannya juga positif, tingkat akurasinya 100% pada pengujian awal menunjukkan potensi besar sistem ini dalam memberikan diagnosis yang tepat, mempermudahkan pengguna mengakses sistem dari berbagai lokasi tanpa aplikasi tambahan. Sangat cocok untuk populasi yang terbatas secara infrastruktur. Untuk kekurangan penelitian ini sendiri itu skala pengujiannya terbatas. Pengujian dilakukan pada sampel yang relatif kecil pada 54 pasangan sehingga dilakukan pengujian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan beragam memastikan generalisasi hasil. Eh, dan lagi yang kedua itu ada ketergantungan pada input pengguna. Akurasi sistem sangat bergantung pada kejujuran dan ketepatan penggunaan dalam menjawab pertanyaan dan mempengaruhi oleh berbagai faktor. Tidak semua pengguna dapat
atau mengungkap kondisi psikologis secara jujur sehingga hasilnya bisa saja menjadi bias. Untuk keterbatasannya juga dia penanganan lanjutan, sistem ini hanya memberikan diagnosis awal secara umum tanpa kemampuan untuk memberikan terapi atau intervensi lanjutan yang mungkin dibutuhkan atau tidak terintegrasi dengan layanan profesional lanjutan seperti konselor, hotline, atau terapi daring. Aspek keamanan data belum dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana data pengguna dilindungi. Yang penting mengingat sensitivitas informasi kesehatan mental dan konteks isu privasi di data digital, apalagi untuk informasi kesehatan, serta belum dijelaskan enkripsi, autentikasi, atau kebijakan data privasi dalam sistem tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam jurnal yang saya analisa. Selamat malam, Assalamualaikum.